Aktiva ini jumlahnya 1,200 juta, sama dengan Pasifa karena hak parkir dan modal sendiri sama 1,200 juta. Ah? Iya, jutanya kan nyangkut di pohon. Mau aku ngerjainnya malam. Dananya, aduh kasihan amat. Untuk neraca perusahaan pada nilai pasar ini ada 2 sama dan masuk dari Aktiva dan Pasifa. Hak parkirnya adalah 1,348 juta, dan untuk masuk modal sendiri masuknya ke Pasifa dengan harga 1,348 juta, dan ditotalkan, aduh satunya juga itu hilang ya, aduh itu harusnya Aktiva hak parkir itu 1,348, itunya 348 ya, maklum semalam ngerjainnya. Dan untuk Pasifa sendiri totalnya 1,348. Nah, sekarang kegiatan belajar 2 saya serahkan untuk ke Pak RT. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menerangkan kegiatan belajar 2 mengenai menilai investasi dengan MPV. Ayo. Tadi Ella udah terangin MPV itu apa? Jangan tanya yang sih, kita berdua kasih Yono. Untuk yang pertama yaitu metode Tadi penyusutan MPV yang apa dicatat. katanya? MPV apa itu Ante? NPV net Present present value. Bener nggak? value. Net present value. Ada yang tanya lagi? Umur. Materi nanya. Untuk yang pertama yaitu metode penyusutan yang dipercepat. Di antara metode penyusutan yang ada, metode penyusutan yang dipercepat atau accelerated depreciation akan lebih menguntungkan. Misal dengan menggunakan metode penyusutan double deadline balance atau DDB yang kita gunakan untuk menghitung penyusutan tax pada kegiatan belajar 1. Metode penyusutan yang dipercepat, metode penyusutan DDB dirumuskan dengan 2 dalam kurung 1 dibagi N tutup kurung. N di sini usia ekonomis. Penyusutan dihitung dari nilai buku Aktiva yang disusutkan. Penyusutan dihitung nilai buku Aktiva yang disusutkan. Dengan demikian, apabila usia ekonomis adalah 4 tahun, maka penyusutan per tahun adalah 2 buka kurung 1 dibagi 4 sama dengan 0,50. Dari buku Aktiva yang tetap yang disusut pada tahun terakhir biasanya penyusutan sama dengan seluruh nilai buku Aktiva tersebut. Biasanya penyusutan tiap tahun usaha taksi dengan metode DDB. Untuk tahun pertama 0,50 dikali 100 dikali 50 sama dengan 2,500 juta. Untuk tahun yang kedua 0,50 dikali 50 dikali 50 sama dengan 250 juta. Untuk tahun ketiga 0,50
0,50 dikali 25 kali 2 sama dengan 625 juta. Jadi Tahu kan apa nama dari mana? untuk yang 0,50 itu dari nilai ekonomis yang dihitung pada penyusutan per tahun. Jadi 2 dikali 1 dibagi 4. Jadi sisanya adalah 625 juta. Masalah untuk yang B yaitu yang kedua, masalah keterbatasan dana. Itu ada 3, yaitu masalah yang timbul dalam keadaan keterbatasan dana adalah penentuan opportunity cost. Yang kedua, opportunity cost menunjukkan biaya yang ditanggung perusahaan karena memilih sesuatu alternatif. Yang ketiga yaitu batasan dana yang tetap untuk suatu periode. Biasanya jarang terjadi. Hal ini disebabkan karena dengan berjalannya waktu, proyek yang sedang dilaksanakan mungkin telah menghasilkan kas masuk. Dan arus kas tersebut bisa dipergunakan untuk menambah anggaran yang ditetapkan. Ya, sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan, tapi jangan susah-susah ya. Kan Pak RT. kasihan kita anak tiri. Aduh. Mengatasi keterbatasan dana. Terima kasih. Dikumpulin jadi satu pertanyaan Pak, satu orang. Langsung aja dijawab langsung. Mbak, Mbaknya sebutin nama ya kalau tanya sekalian saya biar karena biar hafal. Iya. Pak RT udah hafal kan ya? Kenapa sih? Belum tadi. Oh, itu. Mbaknya apa sih? Iya. Tadi apa? Pertanyaannya, saya Julia mau bertanya bagaimana cara mengatasi keterbatasan dana. Waduh. Waduh, Google. iya dokter. Lah Google bentar ya. Gimana Pak RT? Saya serahkan. Tadi apa? Cara mengatasi keterbatasan dana. Keterbatasan dana. Maksudnya dana dalam Cara mengatasinya itu bagaimana? Apa? iya dana maksudnya Ya dana produksi di sini keterbatasan. berapa? Oh ini BK 500 PT. Oh. Ya berarti bagian Pak RT. Pasien saya belum tidur. Belum tidur. Tadi apa penyusutan dana? Usaha. Metode penyusutan yang poin B kan tadi masalah keterbatasan dana. Nah yang saya tanyakan itu bagaimana cara mengatasinya? Ini ya keterbatasan dana mengatasinya. Apa Pak RT? Ini bagiannya Pak RT ini. Belum nyampe situ ya. Biasanya Google. Pertanyaan-pertanyaannya. Masalah keterbatasan dana, gimana mengatasinya? Ya cara mengatasinya. Ini kan udah ada masalahnya ya. Untuk masalah udah ada masalah yang timbul dalam keadaan keterbatasan dana. Dan untuk mengatasinya Google. Ibu bisa tolong bantu Bu. Itu kan ada masalah yang Masalah. timbul ada keterbatasan dana adalah penentuan opportunity cost. Opportunity cost itu apa sih? Bisa dijawab? Itu maksudnya gimana? Contoh bisa. Oh, jadi
perusahaannya ya menunjukkan biaya yang tanggung perusahaan biar perusahaan itu alternatif gitu. yang besar jangan begini. Nggak ngerti ya. Ya, untuk mau ke apa kan aja? Mau ke apa? Mengatasi keterbatasan dana ya, dengan cara opportunity cost ya, kali bener kali salah nggak tahu. Dan bisa menunjukkan biaya yang ditanggung perusahaan, karena poin 2 ini juga bisa mengatasi masalah. Ini kan yang poin pertama adalah masalahnya, dan ini opportunity ini sendiri tanggung jawab perusahaan kan. Jadi penanggulangannya adalah dari opportunity cost itu sendiri. Nah, yang di sini kan mengenai salah satu alternatifnya itu apa? Contohnya ya yang efektif dan efisien lah. Cepat aja lah caranya. Saya benar nggak tahu lupa itu opportunity cost itu apa? Indonesia ini apa maksudnya? Apa ya? Aku tanya itu. Cost itu harga, bukan ya, opportunity itu iya kesempatan. Jadi kesempatan harga. Karena di sini Kesempatan. biaya kesempatan. Jadi opportunity cost itu adalah biaya yang ditanggung perusahaan karena dia memilih suatu alternatif. Jadi kayak konsekuensi perusahaan dari perusahaan kalau dia milih alternatif ini itu nanti kan pasti ada konsekuensinya. Dia bakalan terima misal alternatif 1 dia mau investasi ke saham, lalu yang 1 investasi ke misal dia buka cabang baru. Nanti untuk yang 1 dia milih ke investasi ke saham, itu nanti kan ada keuntungan, ada keuntungannya dia dapat berapa, tapi keuntungan ada risiko ruginya dia berapa. Terus kalau dia pilih pilihan yang kedua nanti ada keuntungannya berapa, jadi biaya itunya. Jadi hubungannya sama keterbatasan dana itu sama opportunity cost itu nanti dibandingkan dari itu mana sih yang opportunity cost-nya paling kecil. Jadi kalau biaya kesempatannya itu paling kecil, opportunity cost-nya paling kecil, berarti yang dipilih soalnya kan dia dananya terbatas. Jadi kalau dia biaya kesempatannya paling kecil itu berarti ruginya dia itu semakin sedikit. Nah, karena dia dananya terbatas makanya pilihnya Iya, udah paham. Terima kasih. Jadi opportunity ya. Opportunity cost. Ada yang lain? Udah lah ya udah. satu pertanyaan lagi. Ayo. Itu kan tadi kan saya mau nanya. Tadi kan ada tahun usia ekonomis. Nah, tahun usia ekonomis itu tahunnya kayak gimana? Yang mana ya? Adalah pokoknya. Tadi ada dimajikan kegiatan belajar satu. Bagian Ella ini wah mantan. Itu usia ekonomis tadi berapa? Yurindol ini macam-macam. Lalu senjata biasa Ringo. Tak udak-udak jadi gado-gado. Kalau kata pertama bahwa yang dihitung akan merupakan angka yang sama untuk setiap tahun. Kelemahan metode IRR ya. Aku mau nanya tahun usia ekonomi. Tahun maksudnya tahun usia ekonomi itu maksudnya apa? Usia ekonomis. Ini kan ada di sama di bagian B, poin B ini. Seperti N itu. N itu maksudnya ini kan kelemahan pertama bahwa I yang dihitung akan merupakan angka yang sama untuk setiap tahun usia ekonomis. Nah, tahun usia ekonomi apa? 1 tahun ada yang gimana? Aku tuh nggak ngerti tahun usia ekonomi tahun apa gitu. Ya yang usia yang ekonomis ya. Kan ini udah mutlak dari sananya. Bukan dari N ada ini kan anything kan Ada yang tahu nggak? Tahun apa kayak gini? Jadi tahun usia ekonomi itu kali kayak semacam yang tepat gitu. bukan kalau saya pikir mah misal